Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Julian Saputro, NPM 80404199. Di kali kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi tentang gangguan anak pada penglihatan. Gangguan anak pada penglihatan biasa disebut juga dengan tunanetra. Tunanetra artinya gangguan pada penglihatan atau memiliki penglihatan yang lemah. Biasanya anak yang memiliki penglihatan yang lemah tidak bisa melakukan kehidupannya sehari-hari. Biasanya juga dikategorikan dengan anak tunanetra. Orang yang memiliki gangguan pada penglihatan biasanya akurasi penglihatannya 60/100, yang dimana mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi anak yang memiliki gangguan tersebut sangat kesulitan dalam hal belajar. Yang pertama adalah kita membahas faktor penyebab anak mengalami hambatan atau gangguan penglihatan maupun tunanetra. Nah, di dalam bidang pendidikan luar biasa, anak dengan gangguan penglihatan lebih akrab disebut dengan anak tunanetra. Pengertian tunanetra itu tidak saja mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari, terutama di dalam belajar. Nah, jadi anak-anak dengan kondisi penglihatan yang termasuk setengah penglihatan atau rabun itu adalah bagian kelompok untuk gangguan atau hambatan penglihatan maupun tunanetra. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas yaitu klasifikasi faktor penyebab individu mengalami tunanetra. Nah, jadi di sini terdapat ada 3 faktor penyebab individu mengalami tunanetra. Jadi masing-masing seseorang mengalami gangguan ataupun hambatan penglihatan atau tunanetra. Nah, ini terdapat ada 3 faktor. Nah, yang pertama ini adalah faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Nah, tahap prenatal itu dapat diartikan yaitu sebelum anak lahir, pada saat masa anak di dalam kandungan dan diketahui sudah mengalami ketunaan. Nah, faktor prenatal ini berdasarkan periodisasinya itu dibedakan menjadi periode embrio, periode janin muda, dan periode janin ini. Nah, biasanya pada tahap ini itu anak itu sangat rentan terhadap pengaruh trauma akibat guncangan ataupun pengaruh dari bahan kimia. Faktor penyebab yang kedua adalah neonatal atau saat kelahiran. Nah, periode neonatal ini dapat diartikan periode di mana anak dilahirkan dengan beberapa faktor, yaitu anak lahir sebelum waktunya atau prematur. Nah, itu. Jadi anak ini itu biasanya lahir dengan bantuan alat. Nah, posisi bayi yang tidak normal ataupun kelahiran ganda dan kesehatan bayi. Nah, ini termasuk faktor penyebab dari gangguan penglihatan neonatal. Lalu yang ketiga itu adalah postnatal atau setelah kelahiran. Nah, kelainan pada saat postnatal itu dapat diartikan bahwa kelainan yang terjadi setelah anak lahir atau saat anak di masa perkembangan seperti itu. Nah, jadi pada periode ini gitu, pada tahap ini itu ketunaan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kekurangan vitamin, bakteri, nah serta kecelakaan yang sifatnya ekstern ya, seperti masuknya benda keras atau tajam, terus cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan kendaraan dan lain-lain. Nah, ini adalah 3 klasifikasi faktor penyebab anak ya, seseorang anak itu mengalami gangguan ataupun hambatan tunanetra ataupun yang biasa kita sebut adalah penglihatan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizalika NPM 092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru dalam mengajar anak yang mengalami hambatan penglihatan atau biasa kita sebut dengan tunanetra.
maka guru kelas akan bertanggung jawab memberikan lebih banyak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk mengembangkan potensi dalam diri anak, maka guru kelas harus bekerja secara kooperatif dan kolaborasi dengan guru pembimbing khusus sehingga anak dalam proses pendidikan ini tidak terkucilkan dari teman yang lainnya. Nah, sehingga harus kita sadari bahwa kurangnya pelayanan yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus ini akan mengakibatkan prestasi belajar anak menurun. Nah, oleh karena itu guru harus memperlakukan seluruh peserta didik dengan baik, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana cara membantu anak yang mengalami gangguan penglihatan atau tunanetra ini? Yang pertama, gunakan objek real dan konkret untuk menjelaskan sebuah konsep. Yang kedua, panggil nama anak ketika hendak meminta perhatian anak dan gunakan komunikasi verbal dalam proses menjelaskan sesuatu. Yang ketiga, menyapa sambil membuat kontak dengan menyentuh punggung tangan kita pada lengan atau bahu anak. Yang keempat, sediakan materi sesuai dengan tingkat penglihatan anak, misalnya materi braille, pembesaran huruf, dan materi audio. Nah, yang kelima, gunakan arah jarum jam untuk menunjukkan letak. Yang keenam, hindari kata-kata yang membutuhkan pemahaman visual, antara lain kata tunjuk seperti ini, itu, kata ganti tempat seperti di sini, di sana, dan kata ganti orang seperti dia atau kamu. Nah, yang ketujuh, beritahu bila ada perubahan letak atau bila kita hendak meninggalkan anak. Nah, yang kedelapan, bercerita saat berpergian dengan anak. Dan yang kesembilan, sediakan alat bantu seperti regal stylus untuk menulis braille, tape recorder untuk membuat buku bicara dengan cara merekam, tongkat putih untuk alat bantu orientasi, dan yang terakhir yang ke-10, mobilitas serta asistif teknologi. Pada slide berikutnya, bahwa karakteristik anak yang mengalami hambatan pada penglihatan atau tunanetra yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak yang tunanetra itu akan berjalan itu pasti akan menabrak sesuatu benda. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan membaca huruf pada buku bacaan atau tulisan pada papan tulis. Yang ketiga yaitu biasanya anak yang tunanetra itu akan kesulitan untuk membuat garis lurus. Yang keempat yaitu memegang buku dekat ke muka ketika sedang membaca. Yang kelima yaitu sering mengeluh, kepala pusing, kemudian matanya gatal ataupun matanya itu perih. Kemudian bentuk dan warna bola mata berbeda-beda. Bola mata biasanya ada yang bergoyang-goyang, ada yang mengecil, ada juga yang berwarna putih. Kemudian sering meletakkan barang di tempat yang salah. Karena mereka memiliki keterbatasan penglihatan, jadi ketika menaruh sesuatu dia akan meletakkan di sembarang tempat. Kemudian sering hendak terjatuh ketika melewati jalan yang ada rintangannya, misalnya pada kayak ketika di rumah kalian ada tangga seperti itu. Anak yang mengalami tunanetra pastinya akan merasa kesulitan sehingga mereka pasti akan terjatuh. Kemudian sulit untuk meniru gerak. Ketika kita memberikan contoh gerak karena mereka tidak bisa melihat, maka anak yang tunanetra itu akan sulit untuk bergerak. Kemudian sulit mengenal gambar jika warna kurang kontras. Jadi anak yang tunanetra itu tidak bisa melihat gambar yang warnanya itu tidak mencolok seperti itu. Kemudian ada anak tunanetra itu sering meraba atau memegang hal yang ada di sekitarnya. Dia itu meraba-raba untuk mencari tahu itu benda apakah. Untuk slide selanjutnya yaitu dampak ketunanetraan tidak hanya terdapat pada perkembangan kognitif, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Jadi anak yang tunanetra itu dampaknya adalah kesulitan dalam hal membaca dan menulis, tidak hanya dalam pengetahuan saja. Ketika kita membaca atau menulis, kita
tidak perlu memperhatikan secara rinci bentuk huruf atau kata, tetapi bagi tunanetra hal tersebut tidak bisa dilakukan karena adanya gangguan ketajaman penglihatan. Jadi anak yang tunanetra itu akan sulit untuk membaca maupun menulis. Kemudian ketunanetraan itu sendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpanan perilaku pada diri anak. Meskipun demikian, hal tersebut berpengaruh pada perilakunya. Siswa tunanetra kadang-kadang sering kurang memperhatikan kebutuhan sehari-harinya, sehingga ada kecenderungan orang lain untuk membantunya. Jadi anak yang tunanetra itu dalam melakukan sesuatu atau dalam proses pembelajaran itu pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.